Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Panjang sekali jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertemuan kita ini insya Allah mendatangkan keberkahan buat kita semua. Karena kita berada dengan orang-orang yang mulia, jauh datang dari Al-Azhar, Kairo, Mesir, guru besar, Fadilatul Syekh, Al-Ustaz, Ad-Doktor Usama Al-Azhari, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi. Mudah-mudahan ilmunya, berkahnya melimpah buat kita semua. Ada juga guru kita Profesor Dr. Amin Rais, ada Bang Sandi yang tadi ketika diminta untuk naik ke atas, beliau memberikan mikrofonnya ke saya, dan mikrofon itu diambil panitia lagi, diganti dengan mikrofon yang lain. Banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Ada Ustadz Fatih Karim. Tidak mengurangi rasa hormat saya, nama-nama yang tidak saya sebutkan bukan berarti saya tidak takzim, tapi karena memang saya tidak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga di sini istri saya, mertua saya, Umi, kakak saya, ada papa, ada mama, semuanya mereka semua ikut berbahagia. Allah itu sangat sayang dengan bangsa Indonesia. Kalau dia lihat ada orang yang terlalu putus asa, bawaannya udah mau mati, maka dia kirim salah satu hambanya untuk membahagiakan. Maulana, Maulana, Maulana. Nggak jadi bunuh diri. Kalau dia lihat ada hambanya orang Indonesia ini yang sudah terlalu bahagia dengan dunia, dikirimnya lagu, dan lagu itu ditulis ternyata di atas pemakaman Baqi Madinah. Dan setelah dinyanyikan, saya senang sekali, tidak ada yang meninggal. Padahal di tempat lain begitu selesai langsung ada beberapa mati. Ternyata rahasianya di mana? Rahasianya dari seorang ibu yang menulis, membaca Al-Quran, dan meninggalnya pun di atas Al-Quran. Jadi yang kita lihat selama ini, pertemuan hari ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di kepala saya. Bagaimana ada seorang anak bangsa Indonesia lahir dari kepalanya darah seni yang mengalir, membuat kita mengingat Allah, di saat yang sama kita menikmati lantunan suaranya. Ternyata itu dilahirkan dari seorang ibu yang cinta kepada Al-Quran. Jadi ternyata kalau ibunya cinta Quran, anaknya lahir ya begitu. Dia tidak hanya sekedar bahagia, tapi bisa membahagiakan orang lain. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang merusak ini Pak Ustadz? Mungkin emaknya kuntilanak, Nyi Blorong, Sundel Bolong, hantu semua itu. Putri Indonesia, artinya kalau putri Indonesia kan orang yang paling cantik si Indonesia. Masuk Islam, setelah masuk Islam apa yang terjadi? Suami meninggal dunia. Apa selanjutnya? Masuk penjara. Apa yang selanjutnya? Terhinakan. Apa selanjutnya? Merasa tidak berbakti kepada orang tua. Orang tua merasa, apa salahku sebagai orang tua sehingga kamu mempermalukan seperti ini? Di mana letak rahasia kekuatannya? Kenapa begitu kuat? Selama ini saya termasuk yang penasaran, apa yang membuat kuat? Hari ini saya mendapatkan jawabannya. Ternyata kekuatannya ada pada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran. Kami turunkan Al-Quran ini ma huwa syifa. Al-Quran ini adalah syifa. Allah tidak mengatakan dawa. Dawa itu obat, tapi belum tentu menyembuhkan. Berapa banyak obat dari penyakit? Si Anu meninggal kenapa? Kebanyakan makan obat Pak Ustadz, mati.
Tapi ini dipilih Allah satu kata syifa, penyembuh. Ternyata jawabannya ada pada Al-Quran. Apa yang terjadi dengan bangsa Indonesia hari ini? Percaya tidak percaya, bisa tulis di handphone. Tulis saja di Google itu buta huruf Al-Quran Indonesia, buta huruf Al-Quran di Indonesia, buta huruf Al-Quran di Indonesia. Oh, kok nggak muncul? Buta huruf Al-Quran di Indonesia. MPR, cnnindonesia.com, MPR.2 mengkhawatirkan 72% Muslim Indonesia buta asara Al-Quran. Kita boleh bangga sebagai Muslim terbesar di dunia, jamaah haji terbanyak di dunia, tapi buta huruf Al-Quran 72%. Tolong nanti sebelum mengupload video ini, yang bagian ini edit. Soalnya saya malu nanti pas saya ceramah di Malaysia sama di Brunei. Bisa kan tim media? Apa kata orang Malaysia sama Brunei? Ceramah jauh-jauh ke Kuala Lumpur, ke Bandar Seri Begawan, di kampungmu aja 72% gak bisa baca Quran. Tolong edit yang ini. Masa ngedit itu aja gak bisa? Di negeri ini semua bisa diedit. Jadi kalau kita mau kembali kejayaan Indonesia, maka kembali kepada Al-Qur'an. Ada seorang anak bernama Bapak Irfan. Bapak Irfan melihat ayahnya duduk membaca Al-Quran. Sekali duduk berapa dia baca? 7 juz Al-Quran. Ketika itu dia bertanya, mengapa ayah duduk lama? Hatiku terlalu ingat pada almarhumah ibumu, maka untuk menenangkan jiwaku aku membaca Al-Quran. Duduk 7 juz, gundah gulananya, risaunya, kecewanya hilang. Yang menguatkan ada Al-Quran. Ayahnya itu bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya pun setiap saya dekati dia sedang pegang handphone, tapi Quran digital. Setiap saya dekat, Quran digital. Begitu saya menjauh, game online. Apa sebenarnya yang terjadi? Mata bisa dibuat istirahat. Bagaimana cara mengistirahatkan mata? Pejamkan mata, insya Allah mata istirahat. Telinga bisa dibuat istirahat. Bagaimana mengistirahatkan telinga? Cari sumbat telinga, insya Allah telinga istirahat. Kaki mau beristirahat. Bagaimana mengistirahatkan kaki? Jangan jalan, duduk di rumah, baring-baring, insya Allah istirahat. Tapi ada yang tidak bisa diistirahatkan. Apa dia? Pikiran. Pikiran tidak pernah istirahat. Dia terus berpikir. Pak Ustadz, mohon maaf ya, untuk beberapa hari saya nggak bisa ikut pengajian. Kenapa? Saya mau mengistirahatkan pikiran saya. Saya mau pergi ke danau, saya mau pergi ke bukit, saya mau pergi ke laut. Akhirnya sampai ke pantai, mau istirahat. Ternyata apa yang terpikir? Tiketnya mahal, hotelnya mahal, tagihan. Dulu yang dipikirkan orang hanya anaknya, suaminya. Hari ini orang buka handphone, scroll. Yang dipikirkannya suami orang, anak orang, rumah orang. Manusia zaman sekarang ini aneh sekali. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Teman yang renovasi rumah, dia yang masuk ICU. Maka pikiran inilah yang paling mengganggu manusia. Betul tidak Bapak Ibu? Banyak sekali yang mengaku. Jadi sebenarnya bagaimana cara mengistirahatkan pikiran? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah berhasil mengistirahatkan pikiran saya. Dengan apa?
Saya pergi kemarin ketemu psikolog, psikiater, akhirnya dia kasih saya obat. Tenang. Alhamdulillah masalah saya hilang Pak Ustadz. Kok bisa hilang masalahnya? Dia kasih tahu ini dimakan pagi, ini dimakan siang, ini dimakan malam, ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah, ini makan seperempat. Bertambah beban saya Pak Ustadz. Akhirnya pergi ke rumah-rumah spiritual yang katanya kalau kita pergi ke rumah spiritual ini kita akan tenang. Begitu masuk ke dalam, mendengar suara gemericik air terjun, lalu kemudian terdengar suara kicau burung, lalu menghirup suara aroma terapi dari asap-asap, lalu kemudian pejamkan mata, tarik nafas, tarik, tahan, disuruh mengamati napas, juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi satu-satunya cara adalah kembali kepada Al-Quran. Ambil wudhu, setelah itu sholat sunat 2 rakaat, setelah itu buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Suaminya nanya, ngapain kamu baca Yasin terus? Persiapan untuk kamu, Pak. Dengan membaca Al-Quran, pikiran kita beristirahat. Dengan membaca Al-Quran, hati kita tenang. Yang ngomong bukan saya. Ketenangan itu letaknya bukan di mata, ketenangan bukan di telinga, ketenangan bukan di kaki. Huwallazi anzalas sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Ketenangan itu ada di dalam hati. Kalau sudah hati tenang, yang lain ikut tenang. Makanya kalau ada jamaah ini yang tertidur, itu berarti hatinya bukan senang untuk menenangkan hati. Ini sedang berkecamuk, kacau. Semua orang di Indonesia ini sekarang sedang kacau balau, berkecamuk, bingung memikirkan bagaimana nanti yang terjadi, bagaimana tentang koalisi, bagaimana kalau udah nggak menjabat lagi, macam-macam. Bagaimana menenangkannya? Maka saksikan video-video yang ada di Amazing Muharram. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Apapun masalah hidupmu, ambil wudhu, buka Al-Quran. Tadi waktu saya duduk tadi, ada yang bisik ke saya, Ustaz Somad, apa yang membuat kita ini bisa menjadi tenang? Tidak lain wudhu. Saya udah wudhu nggak tenang juga Pak Ustaz, mandi taubat. Saya udah mandi nggak tenang juga Pak Ustaz, masuk ke dalam laut. Insya Allah bukan cuman masalahmu hilang, kau hilang sekalian. Maka tenangkan diri kita. Masalah ini besar, Allah maha besar. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kau yang dipuji-puji Abdul Samad, yang layak dipuji hanya Allah. Walhamdulillahi katsira. Engkau suci Abdul Samad, aku penuh dengan dosa, yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap kepada siapapun, aku hanya menghadap wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi jangan mentang-mentang udah dengar tausiah ini sholat zuhurnya nanti begitu. Inna sholati. Kata imam apa ini? Maksudnya itu cukup, itu sekedar saya nyampaikan. Nanti pas sholat tetap tenang di dalam hati. Serahkan semuanya kepada Allah. Duduk, baca Al-Quran. Yang selama ini memuliakan Al-Quran. Beli Quran termahal, sampulnya dari emas, disampul lagi dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak kayu jati, dipaku 4 sudut, gak pernah dibuka sampai mati.
Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Apa ini? Kenapa ulama dulu mengajarkan nikah maharnya Al-Quran? Supaya Al-Quran dibaca. Yang paling afdol, paling bagus mengajarkan anak Al-Quran. Kamu berani meminang anak saya? Iya. Saya tidak minta emas, saya tidak minta perak, saya tidak minta mobil mewah, saya tidak minta rumah yang besar. Saya hanya ingin kau ajarkan anak saya Al-Quran. Siapa namamu? Nama saya Imran, Pak. Ajarkan surat Ali Imran. Panjang sekali, Pak. Kalau mau nikah, memang nama saya di KTP Imran, Pak, tapi sehari-hari dipanggil kawan Kulhu. Ayo Kulhu Allah aja. Indah itu. Ini untuk mengajarkan kalian. Yang senyum yang belum nikah aja. Yang udah nikah apa boleh buat. Jadi yang paling bagus itu adalah ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, berdiri seorang perempuan. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku kepadamu. Kalau bahasa kampung kami, I give myself for you. Lalu kemudian apa kata Nabi? Nabi terus tausiah. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki. Karena Nabi nggak ada respon, berdiri seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau nggak mau, ya untuk aku aja ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu mau? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi. Dia pulang ke rumah cari cincin besi, nggak ada. Maka bapak-bapak kemana-mana tolong bawa cincin besi. Mana tahu nanti keadaan terjepit. Lalu kemudian setelah itu nggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, pulang cari lagi. Dia cari ke rumah, dia cari. Ada satu kain untuk mahar ya Rasulullah. Berapa kainnya? Satu. Jadi mahar nikah. Iya. Kalau kamu nikah maharnya satu kain ini dipakai istrimu, lalu kau pakai apa? Dia terdiam, dia malu. Akhirnya dia pulang. Ketika dia akan pulang, Nabi memanggil dia. Ta'al, come here. Lalu kemudian setelah dia datang, apa kata Nabi? Hal ma'aka minal Qur'an? Apakah kamu ada hafal Quran? Ternyata dia pun tidak hafal Quran semua. Suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Saya hafal surat ini. Nabi nikahkan dia. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ku nikahkan engkau dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Ini sebenarnya tadi kan Mbak Angelina Sondah kan menyebut tadi siapa yang kaya. Ini untuk menurunkan harga mahar tadi. Jadi kalian siap-siaplah hafal surat-surat pendek. Betapa indahnya ketika anak kita diajarkan Al-Quran sebagai imam yang mampu mengajarkan Al-Quran. Bapak sebagai kepala rumah tangga, panggil anakmu, baca Al-Quran. Sudah berapa juz? Alhamdulillah Pak, sudah 5. Masya Allah, anak papa 5 juz? Enggak, Iqra 5. Oke, yang penting bisa ngaji. Dah. Istri, baca Quran. Enggak usah lama-lama, dari maghrib ke isya 45 menit. Handphone mati, TV mati, laptop mati, komputer mati, semua mati. Alhamdulillah Pak Ustadz, di rumah saya memang begitu tiap malam. Kenapa? Ngaji Quran? Enggak, pemadaman bergilir. Mati semua anak baca Quran, istri baca Quran. Tapi saya belum bisa baca Quran Pak Ustadz. Saya ajari caranya. Kira-kira waktu udah mau habis, bilang, udah tutup semua. Papa nggak baca, waktu nggak cukup. Gitu caranya. Siapa di antara kita ini yang ramai, ini yang paling mulia? Bukan yang paling kaya, karena harta akan tinggal. Bukan yang paling tinggi jabatannya, karena jabatan tidak lama. Yang kekal abadi hanyalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan program Amazing Muharram ini, maka terlaksanalah program Ustadz Fatih Karim mengqurankan Indonesia, hilanglah buta huruf Al-Qur'an insyaallah. Beliau bisa mengumpulkan orang yang hebat-hebat ini, luar biasa. Bayangkan, ada yang melihat ke atas.
ke bawah, luar biasa. Bisa dikumpulkan ya semua. Maka tidak salah kalau Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, maka insya Allah buta huruf Al-Quran Indonesia ditaklukkan oleh Ustadz Fatih Karim. Saya di mana-mana tausiah itu 60 menit, 600 ml. Tapi di sini sudah merah habis waktu. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.